Mbak Fitria Rahmawati, bukan Fitria Suryadini ya Mbak. Kita kembar nama Fitri. Cuman Mbak Fitria Rahmawati ini kita panggil, sering dipanggil Vita, nama kesayangannya Vita, salah satunya itu ya. Jadi kita panggil Vita nanti, jangan Fitri, biar nggak salah host dan pengisi acara. Pendidikan terakhirnya di Institut Pertanian Bogor. Riwayat berhikmatnya banyak banget nih. Di Darut Tauhid Bogor, bagian pembinaan santri, beasiswa tunas cita, sekolah guru ekselensia Indonesia, dompet duafa, guru relawan di desa Dramaga, guru ajar SMP IT Nurul Fajar, guru pamong SMP TKBM Cahaya Yayasan Cahaya Duafa sampai sekarang. Dan Mbak Vita ini inisiator Sakina Indonesia. Masya Allah, kayaknya Mbak Vita ini darah mengajarnya itu udah mendarah daging kayaknya. Nggak berlama-lama, kita langsung ngajak aja ya ngopi-ngopi. Silakan Mbak Vita di unmute. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terdengar ya suaranya? Dengar. Jadi ada Fitri, Vita, dan Vita. Mungkin kita membuat klan sendiri ya di sini ya. Bisa. Mirip. Baik. Terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kawan-kawan semua, ada kawan baik saya Mbak Vita. Kalau aku biasanya manggilnya itu Bundif karena Bundif Vinovta. Kalau teman-teman di IP mungkin populernya Mbak Vita ya. Gitu. Jadi aku ada sama Mbak Vita ini satu grup WhatsApp. Kita udah lama, berapa tahun kita temenan ya, Mbak? Iya, 9 mau 10 kali udah. 10. Ya, Masya Allah. Baru satu kali kopdar. Ya, 10 tahun online ya, online. Iya, online. Satu kali doang bertemu, Masya Allah. Karena terpisah oleh jarak dan waktu, namun tetap hati tetap erat. Dan Masya Allah, aku tuh kaget luar biasa ketika diundang sama Mbak Vita ini. Masya Allah, apaan sih, aku tuh siapa? Aku tuh cuma ngompor-ngomporin, tukang bawa-bawa batu, tukang bawa pasir lah kayak gitu. Jangan nggak gitu lah. Kadang-kadang kita tuh merasa tidak melakukan apa-apa, tapi kita itu menginspirasi. Sebenarnya saya ini terinspirasi dari profilnya Mbak aja gitu kan. Saya kan saya ini sekolahnya lulusan SPD, sarjana pendidikan, tapi aku nggak ngajar. Nah, aku tuh langsung wah, Masya Allah, ada loh orang yang bukan lulusan pendidikan tapi kental banget darah mengajarnya itu, semangatnya tuh besar banget, dan itu sangat menginspirasi saya. Dan makanya saya juga memberanikan diri, pengen lah langsung ngobrol langsung sama Mbak Vitanya. Aku pengen biar kan sebenarnya dalam hati kecil tuh pengen Mbak bisa menyampaikan ilmu saya, ngajar lah gitu, tapi selalu tidak pede tadi itu, tidak pede. Karena ya aku juga nggak tahu, banyak alasan lah, kayaknya sekarang masih fokus ke keluarga, ke anak, ngajarin anak aja dulu. Cuman itu kan kayak alasan yang dibuat-buat, padahal sebenarnya itu ujung-ujungnya sebenarnya banyak tidak percaya diri gitu. Nah, begitu lihat profilnya Mbak Vita, aku tuh langsung, aku harus nih deket nih sama dia biar tertular nih gitu. Nah, jadi tidak ada hal kecil, tidak ada yang ini, pokoknya kita tuh, bagian dari kita itu semua selalu menginspirasi gitu. Baik, Masya Allah, terima kasih Mbak Fitri, ini udah luar biasa banget nih, kayaknya grogi nih dari cara ngomongnya. Memang aku dingin. Biasa aja tuh, masih sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Itu ide bagus ya. Jadi hari ini teman-teman diingatkan bahwasannya ini tuh santai Ya. Kayak lagi di kafe gitu loh. Kita lagi ngobrol di kafe gitu ya. Jadi teman-teman boleh dibuka mikrofonnya, boleh Mbak Tari, jangan tegang Mbak Tari, dilepas sedikit. Katanya Pak, kita pasang posisi senyaman mungkin. Nah, nyaman. Okay. Sambil sharing-sharing, mendengarkan bagaimana sih Mbak Vita ini kok bisa seperti tadi dibilang Mbak Fitri, bahwasanya Mbak Vita ini sebenarnya bukan lulusan SPD gitu ya, bukan lulusan, tapi jiwa mengajarnya itu tinggi banget, kok bisa. Nah, ayo kita dengarkan dulu yuk, gimana Mbak Vita, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Nama ba'du.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih kesempatan siang ini yang luar biasa bersama teman-teman dari Ibu Profesional. Semuanya nih walaupun kita masih sedikitan, tapi insya Allah nanti akan banyak yang menyaksikan. Sebenarnya saya tadi udah dari jam berapa ya Mbak Tari ya saya WhatsApp, Mbak Tari bisa nggak nanti tolong infokan ke, aku nggak masuk di grup WhatsApp teman-teman, tapi aku ingin berbagi nomorku. Supaya apa? Karena sampai saat ini pun masih banyak yang suka WhatsApp aku gitu. Mbak, gimana sih cara strateginya nih? Aku punya anak usia ABG, pusing, nggak ngerti mesti gimana dan lain sebagainya gitu. Aku hanya menjawab berdasarkan apa yang sudah aku observasi, kemudian aku lakukan pendekatan-pendekatan pada murid-muridku sendiri, dan ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan oleh semua ibu dan para ayah juga yang punya anak usia remaja. Karena memang ini menantang sekali. Kalau dibilang balita menantang itu nanti setelah dia udah mau deket-deket balik itu, Masya Allah. Karena lebih kompleks, karena hubungannya nggak cuma hanya dia dan dirinya, hubungan dia dan orang tuanya, tapi juga dia dengan lingkungannya, lingkungan sekolah, pergaulan, kemudian mungkin pengajian. Nah, dan itu banyak sekali hal-hal yang harus kita coba sebagai ibu ya, khususnya untuk kita kayak mentoringin gitu, sebutannya coach, kita coaching kepada anak gitu. Itu Masya Allah banyak sekali sebenarnya yang bisa kalau misalkan ini dipecah malah sebenarnya nggak cukup 1 jam. Oh iya, harus ada sesi kedua, ketiga, dan keempat nanti, Pak. Tapi itu kalau Mbak Vita lagi ya. Oh, Mbak. Gini aja. Gitu. Jadi untuk siang ini insya Allah kita sebutannya pengantar aja, atau kita menceritakan pengalaman yang udah saya, dan mungkin teman-teman juga nggak apa-apa loh, siapa tahu ada guru di sini mungkin, ada nggak? Ya nanti kita bisa sharing ya gitu. Baik, pertama-tama mungkin saya ceritakan dari awal mula dulu gitu ya, Mbak ya. Ya, awal mula itu, tadi dikasih infonya apa? Oh iya, pertama pencetusnya itu apa sih? Kenapa sih tertarik dengan dunia pendidikan? Awalnya tuh ya, ini kita kembali ke berapa puluh tahun lalu ya, ketika SMP. Sekitar 22 tahun lalu lah, sekitar 22 tahun lalu. Kok udah tua ya? 22 tahun lalu ketika masih SMP, aku waktu itu naik bis, aku tinggal di Jakarta, naik bis dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur. Rumahku di Jakarta Utara, sekolahku di Jakarta Timur. Itu perjalanannya cukup panjang, dan aku sambil daripada bengong-bengong, dan emang dulu nggak ada smartphone juga gitu ya, nggak bisa bikin kita jadi terdistraksi, kita jadi menikmati apa yang kita lalui di sepanjang perjalanan. Dan dulu itu karena setiap hari aku sekolah, nggak setiap hari ya, pada hari-hari sekolah aku naik bus, kemudian aku melewati, mungkin teman-teman di Jakarta tahu ada yang namanya disebut bypass. Bypass itu adalah jalan tol dari sepanjang di Jakarta ya, panjang itu. Nah, di bawah-bawahnya itu banyak sekali lampu-lampu merah, dan di lampu merah itu sekali anak-anak jalanan, pengamen, semuanya ya, badut-badut, tukang koran ya zaman dulu ya, tukang koran 22 tahun lalu, koran kan masih relevan banget. Terus semuanya yang tukang cuci mobil dan lain sebagainya. Nah, yang waktu itu yang aku lihat itu pertama adalah anak-anak. Kenapa ya? Kenapa aku tertarik aja, karena mereka tuh polos, udah gitu apa adanya. Ibaratnya mereka udah mengekspresikan dirinya sendiri, dan mereka ketika bus aku dinaikin sama pengamen-pengamen itu, aku malah senang gitu berinteraksi dengan mereka gitu, sampai aku jadi tersadar apa ya aku bisa lakukan untuk adik-adik ini nggak sekolah loh gitu, pun kalau sekolah juga mereka ya segitu, kadang sekolah kadang enggak. Nah, akhirnya terjawab ya setelah 22 tahun kemudian ini, ternyata mereka itu nggak sekolah kadang enggak, karena memang harus berbagi dengan untuk mencari nafkah kayak gitu. Nah, itu awal pertama aku dunia sosial sih, lebih awalnya pertama dunia sosial gitu. Jadi selanjutnya kalau dunia sosial kan banyak ya, ada kesehatan, ada pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ternyata aku malah lebih ke arah condong ke pendidikan. Nah, dari situ masuk IPB pun nggak kepikiran jadi guru, tapi ternyata banyak kerjaan jadi guru juga. Jadi guru les, kemudian guru apa lagi ya?
di bimbel juga pernah. Terus, nah pas lagi aku mau dekat-dekat skripsi, kemudian ada sebuah lowongan. Waktu itu ada beberapa pekerjaan alternatif yang bisa aku pilih gitu. Yang pertama waktu itu yang paling aku tempatkan prioritas di atas dulu justru IM, Indonesia Mengajar. Ada yang pernah tahu nggak Indonesia Mengajar? Pak Anies Baswedan. Iya, itu Pak Anies Baswedan waktu masih jadi rektor Paramadina, Universitas Paramadina. Udah 20 tahun ya sekitar 15 tahun lalu lah berarti ya. Ya. Nah, itu beliau bikin itu program dan itu aku tertarik banget, keren ya, bisa ngajar sampai pelosok. Aduh, aku pasti dapat banyak pelajaran hidup banget. Itu yang aku pikirin sih itu. Aku nggak mikirin nanti dapat uang saku berapa, dapat nanti mungkin jadi populer, nggak mikirin itu, aku senang aja gitu. Kok bisa ya, aku pengen gitu. Jadi sebenarnya waktu itu aku sebenarnya kepengen juga sih ngajar anak-anak di bawah kolong jembatan itu, tapi aku nggak punya wadahnya dan aku waktu itu tidak punya teman atau orang tua atau guru yang bisa ngarahin, mungkin kamu sebaiknya ini loh bisa masuk LSM ini aku nggak diarahkan ke situ. Jadi aku lost informasi. Pas ketemu Indonesia Mengajar itu aku merasa aku ketemu channelnya nih. Udah kan. Isi waktu itu zaman dulu itu 2009 itu formulirnya panjang dan banyak, dan waktu itu koneksi internet itu Masya Allah. Misalkan ada 5 halaman gitu ya, ada 5 halaman, aku udah ngisi halaman pertama, pas masuk halaman kedua loading lama, karena loading itu jadi ngulang lagi yang pertama dari pertama kayak gitu lagi, itu sampai berapa lembar, dan itu perjuangannya luar biasa. Dalam hati Masya Allah, gini amat ya mau ngajar di masa di pulau terpencil kok gini amat ya, apa mungkin ini seleksi pertamanya ya, kesabaran. Kayak benar. Terus udah akhirnya lolos alhamdulillah. Di telepon waktu itu, Mbak Vita bisa ya, Mbak Fitri ya, kan aku pakai nama asli. Mbak Fitri nanti hadir di Jakarta tanggal sekian dan sekian. Nah, habis itu ketika tanggal itu juga aku waktu itu masukin aplikasi ke beberapa pekerjaan yang memang berhubungan dengan mengajar dan pembinaan gitu. Salah satunya Darut Tauhid Bogor. Waktu itu aku memilih 2. Mau Indonesia Mengajar apa Darut Tauhid ya? Istiqoroh, aduh ya udah deh. Bismillah, aku akhirnya nggak jadi ke Jakarta, aku milih di Darut Tauhid Bogor. Sampai situ, udah deh, dari situ aku mulai pembinaan sama anak-anak SMA waktu itu. Aku 6 orang siswa SMA dan SMK di semua Bogor itu, tapi cuma 6 orang sih, cuma mereka sekolahnya mencar-mencar gitu. Ada sebuah rumah yang rumah punya donatur, kita boleh tinggalin di situ. Nah, di rumah itulah aku tuh baru menyadar, kok aku seneng ya namanya ngebina, aku kok seneng ya ngajar gitu. Anak-anak ini kok mau gitu loh, bisa diarahkan. Alhamdulillah dari situ baru deh keluar dari situ, cuma 1 tahun, baru dilanjut dengan yang tadi sudah dibacakan Mbak Fitri kayak gitu. Yang paling lama berarti sekarang aku ngajar di SMP terbuka ya, udah nggak terbuka sih statusnya, TKBM. Buat yang belum tahu TKBM itu kan panjangan dari tempat kegiatan belajar mandiri. Itu jadi kayak SMP terbuka, tapi dia jauh dari sekolah jauh, jadi kelas jauhnya dari SMP negeri kayak gitu. Nah, ini kami di sini mengkhususkan untuk duafa karena masuknya pun harus pakai SKTM. Waktu itu karena masih kayak semacam ada beban untuk, sebenarnya nggak ada beban sih, aku kan juga nggak menafkahi siapa-siapa gitu, aku menafkahi diriku sendiri karena jauh dari orang tua dan aku pengen mandiri. Jadi aku pikir ya udahlah, nggak apa-apa, gaji nggak usah gede-gede aja, ya udah. Akhirnya aku bismillah daftar jadi waktu itu sebutannya guru pamong relawan. Itu tahun 2009 pertamanya, awal 2010. Udah sampai dari 2010 itu sampai sekarang. Akhirnya aku memutuskan, sempat on off juga, tapi alhamdulillah nggak tahu kenapa, pokoknya berakhirnya di sini aja. Gitu. Kalau yang disebut kadang ada ya di beberapa sosial media, gaji guru nggak ada lebih 1 juta, itu ya aku alamin sampai sekarang juga segitu. Makanya aku nggak sebut aku guru. Kalau guru itu kan berarti dengan segala
tugas administrasinya, mengisi RPP, terus tuh pasti Mbak Fitri tahu ya. Ya, yang rumit itu lebih rumit dari Ya, mengajar. aku nggak ngurusin itu Mbak. Lebih Aku nggak ngurusin itu. lebih rumit dari mengajar sebenarnya itu Ya ya. betul. Aku maunya ngajar aja gitu. Ada yang jadi Kak, kita sekarang ini kondisinya ada 10 guru, hanya 4 yang ngurusin kayak gitu-gitu, RPP, rapot, gitu-gitu, nilai dan lain sebagainya. Aku nggak termasuk 4 itu, udah ditawarin tapi aku nggak mau. Aku pengen independen untuk aku mengajar, aku senang. Aku mengajar karena aku berkhidmat, bukan karena aku harus mengisi administrasi. Karena menurutku aku nggak bisa kayak gitu, aku nggak suka. Jadi nanti aku nggak enjoy dengan pekerjaan. Jadi memang bisa jadi ide ini buat mengurangi beban guru ya. Kalau Ya, betul, betul, kan kalau guru itu kan memang membuat RPP aja itu udah menguras tenaganya, belum lagi mengenali siswa-siswanya, karakter siswanya, bagaimana bisa menjiwai, mentransfer ilmu yang kita miliki, harus kan kayak mengenali dulu karakternya, itu pun udah menguras energi guru ya. Jadi bisa jadi ide buat para pengajar, para guru nanti yang urusin RPP biarlah orang-orang yang memang sisa administrasi gitu. Kami itu ngajar aja, kamu kasih bahan, kami yang sampaikan gitu ya. Sip. Bener. Nanti akan ku sampaikan ke grup guru. Nah, sampai sekarang aku masih tergabung dalam grup guru-guru karena masih status SPD itu kan, cuman hanya jadi pengamat. Ya aku juga ngikutin dia. Aduh, mau bikin RPP lagi nih, ya pokoknya dia keluhan gitu lah. Terus Mbak, gimana nih selama menjalankan itu kan Mbak ngajar umur remaja ya, anak remaja ya? Ya. SMP, SMA? SMP. Pernah SMA juga pernah. Jadi dalam perjalanannya, berarti SMP Cahaya, PKBM Cahaya itu bernaung di sebuah yayasan yang namanya Yayasan Cahaya Duafa. Pada tahun sekitar 2012 sampai 2016 kita pernah ngegelar SMA. Waktu itu kami SMA-nya itu berarti kita sifatnya terbuka sama berarti TKBM juga, tapi kita nginduk ke master di Depok. Ada yang pernah tahu nggak master di Depok? Itu sekolah khusus keterampilan ya, sekolah dan berikut ilmu-ilmu keterampilan khusus untuk anak-anak jalanan itu di Depok. Siapa tahu nanti ada yang berkesempatan main, keren banget lah. Jadi Mbak fokus ke anak-anak remaja ya, anak-anak labil. Aku loh punya 2 anak remaja labil Mbak. Oh iya? Berapa? Masa sih kamu kayak imut-imut? Umur 12 sama 15 tahun. Di rumah ini ada murid gitu, ada murid pribadi. Ya gitu aku tahulah dia labil-labilnya gitu, terus ya mood belajarnya itu up and down. Nah, bolehlah Mbak sedikit sharing gimana ngadapin anak-anak labil ini gitu. Oh iya. Yang ini ya berarti sekarang masuk ke menghadapi anak labil ya. Tantangannya. Mungkin anaknya Mbak Fitri dengan anak yang ada di tempat SMP aku ngajar mungkin agak sedikit berbeda, karena kalau aku ngelihat dari sisi emosi dan sisi intelijensi, mereka malah lebih, yang aku ajar itu lebih setara sama anak-anak SD. Karena mangganya, terus nggak ngertinya gitu. Tapi mungkin memang banyak hal ya, salah satunya memang faktor gizi sangat berperan penting sekali. Makanya Masya Allah luar biasa ibu-ibu di IP ini berkhidmat untuk keluarga, untuk memenuhi kayak gitu. Itu bukan cuma doang. Oh iya. Masya Allah Mbak. Kan ya? Iya, bukan cuma doang ya. Iya dong, nggak cuma doang. Memberikan sayur bayi, memberikan telur ceplok, itu nggak mikirin semua. Menunya ya, mikirin menunya buat dia cerdas ya. Iya Mbak, alhamdulillah kita diberikan keleluasan mikirin menu. Anak murid saya nggak ada yang hampir nggak pernah sarapan Mbak. Oh. Jadi mereka tuh pagi-pagi jangan harap, misalkan saya jam pertama, saya tuh nggak tahu kenapa selalu disuruh jadi guru matematika, padahal saya maunya jadi guru agama aja. Gitu. Selalu matematika di jam pertama. Makanya saya lihat-lihat dulu ini anak-anak tampangnya mana yang belum makan nih. Nah, ditraktir nasi uduk 5.000 bertiga kayak atau segimana. Yang penting mereka siap dulu kan untuk belajar ya. Kan kalau di perguruan pasti familiar dengan kita gimana sih menyiapkan siswa supaya siap belajar. Kan belajar nggak asal terus anak nyatet beres kelar gitu, ngerjain tugas kelar, nggak seperti itu. Tapi harus ada yang ditransfer dari perasaan, hati
apa ya, makna yang bisa didapat itu yang jadi tantangannya untuk para pengajar. Apakah makna dari kehidupan itu bisa ditransfer? Bukan lagi ngomong soal materi sekarang googling satset udah dapat. Tapi adalah maknanya belajar. Itu mereka sudah dapat belum? Sebelum kita masuk ke makna, kita ngomongin mereka dulu. Mereka sudah siap belum untuk mendapatkan makna? Kalau mereka aja masih apa ya, ruwet dengan pikirannya sendiri, itu dulu yang kita selesaikan. Nih mungkin aku boleh cerita ini ya, kasus, bukan kasus sih, pengalaman siswa-siswaku aja dulu ya. Boleh. Nah ini mungkin baru-baru ini aja sih, waktu itu kelas 7, ini kelas 8 sekarang anaknya. Mereka itu biasa kayak mulai ABG, pasti karena pusat perasaan masih berkembang, mereka mulai tumbuh tanda-tanda balik, ya kan? Yang wanita udah mulai berubah badannya, yang laki-laki mulai berubah suaranya, gitu. Itu kita perhatikan mereka ternyata udah balik ya. Tapi mungkin akilnya belum, kan ada akil dan balik. Mungkin dia udah balik ya, tapi belum tentu akilnya belum sempurna, belum tuntas. Nah ini PR kita sebagai para pendidik, termasuk guru dan semua ibu-ibu ada di rumah itu ini, mematangkan akilnya. Ini PR yang sangat besar karena ini sekarang mohon maaf hari ini nggak di-cover oleh sekolah konvensional. Kita mematangkan akil anak-anak, akal mereka kita kasih makan, akal mereka kita layani, kita jawab pertanyaannya, kita ajak diskusi, ngomong receh aja juga itu bagian dari memberi makan akilnya, gitu, mendewasakan akilnya kayak gitu. Kalau untuk adik-adik yang usia SMP ya, terutama, aku akan ceritakan beberapa kisah nyata yang di SMP dan di SMA ya. Tapi siap-siap ya, jangan deg-degan ya. Siapin mentalnya dulu nih. Butuh tisu nggak, Mbak? Nggak usah deh. Boleh deh. Tisu sekebon. Kalau di SMP itu kan tadi ya, kita balik lagi, mereka baru berkembang perasaannya. Yang tadinya SD mah mereka ya udah cewek sama cowok main, gabung aja. Tapi sekarang cewek sama cowok ketika, apalagi laki-laki melihat perempuan tuh udah berbeda. Kok ternyata dia cantik ya? Kok ternyata dia, nah itu laki-laki nih ya. Kok ternyata dia, kok bibirnya bagus sih, ternyata matanya kok indah gitu. Padahal ketika SD nggak kelihatan, padahal mereka itu satu sekolah pas SD misalkan. Gitu. Itu ada juga yang seperti itu di sekolah kami. Itu yang laki-laki, mereka sudah mulai mengembangkan visualnya. Mereka, aduh, ini baru kejadian ya. Aku kemarin kan ngawas ujian kenaikan kelas, terus aku baca soalnya, kan aku bukan gurunya, tapi aku baca soalnya. Oh, gitu. Aku kan, oh gini. Aku baru bilang, oh itu murid di belakang. Bilang, oh gitu. Coba apa itu maksudnya? Nah, itu artinya apa? Wah, itu karena apa ya? Aku pikir karena sudah menonton atau melihat sesuatu yang memang harusnya bukan konsumsinya. Dan memang harusnya tidak gitu ya. Sesuatu yang tidak layak. Ada, kalau aku kan waktu itu, aku sekarang kan wali kelas 8. Ada muridku yang memang teritoriku, ibaratnya dia kalau dia berbuat hal-hal yang kurang baik langsung aku tegur ya. Ada yang kayak begitu. Subhanallah. Kemarin itu ketika aku ngawas, dia ambil sapu terus kemudian ujung sapunya tuh dia perlakukan seperti ini, diginin. Saya langsung bilang, ayo kamu lagi ngapain? Aku bilang, lagi coli ya. Ibu kok tahu sih? Ya tahu lah, ibu itu 20 tahun lebih tua dari kamu. Kenapa jadi ibu yang nggak tahu? Harusnya kamu yang nggak tahu. Tapi kan biasa ibu 20 tahun itu nggak ngerti istilahnya. Iya, ya banyak, dan ternyata banyak. Waktu aku banyak. Jadi poinnya sebagai ibu kita nggak harus ngerti istilah-istilah anak zaman sekarang ya. Sekarang itu kalau ngomong sama anak-anak gitu kan, adalah banyak istilahnya gitu. Kayak kalau kita dulu tuh hubungan teman tanpa status apa gitu. Dia juga ada gitu istilah-istilahnya. Jadi biar kita bisa menyelami hati anak remaja itu, kita harus ngerti ya istilah-istilahnya. Biar nyambung gitu maksudnya ya. Banyak. Kita harus. Kalau aku dulu juga berpikir kayak gitu, Mbak.
Oke, aku banyak banget yang harus kita lakukan, termasuk menghafal, mengikuti gerak langkah mereka, tapi ternyata enggak. Oh enggak, salah ya. Terus gimana, Pak? Ini menurut aku ya, ini menurut Iya, aku nggak apa-apa. nggak ada benar dan Kan salah, ini pengalaman. relevan dan berubah ya sesuai kebutuhan zaman. Tadinya aku juga berpikir kayak gitu, berarti banyak banget yang harus dihafalin dan dipikirin gitu. Tapi ternyata enggak, kita kembaliin aja semua sama Al-Quran. Bahwa hal-hal, dia tahu itu berdosa, dia tahu itu tidak boleh gitu. Jadi kita nggak perlu fokus pada istilah, tapi kita cukup sampai pada hakikat. Jadi kita ketika ngomong di depan sebagai guru, ibu sedih misalkan, ibu sedih, kenapa sih? Banyak yang tahu, udah tahu itu dosa, tapi kok dilakukan ya? Baru kita masukin contoh-contohnya, nggak mesti sebut istilah kok, gitu. Laki-laki dia dengan pikiran yang kotor, kemudian dia melakukan gerakan-gerakan yang seperti itu. Mohon maaf, kamu itu artinya sedang menistakan ibu kamu sendiri loh, sadar nggak? Aku bilangnya gitu, biar langsung mereka aku buka, oh iya kan ibu aku perempuan gitu. Kok aku kayak gitu ya? Terus kemudian aku buka lagi, kok kamu bisa-bisanya, itu denger di mana? Ayo kamu Sari nonton porno berapa kali? Aku langsung tembak kayak gitu, dan dia diem, karena memang mereka nggak bisa nyembunyiin. Bedanya beda ya, bedanya para remaja dan orang dewasa bisa nyembunyiin, anak segitu belum bisa karena mereka masih hormonal, masih begini, jadi spontan gitu keluarnya. Jadi kita masih bisa melakukan tindakan-tindakan penanggulangan. Oh ternyata dia sudah terpapar ini, dan jadi kita mesti melakukan treatment ini dan kayak gitu. Itu nggak apa-apa dibahas di luar. Cuman waktu itu karena ada anak perempuannya dan dari gestur mereka kurang enak, jadi aku cukupkan untuk pembahasannya. Jadi waktu itu aku bilang sama kepala pengelolanya, Bu, gimana kalau kita ngadain pendidikan seksualitasnya dalam artian yang fitrah, tarbiyah gender. Bagaimana dia sebagai laki-laki, nanti tanggung jawabnya apa sebagai laki-laki, sebagai calon suami, sebagai calon menantu, sebagai calon ayah, itu harusnya berkesinambungan ya, sesuai dengan urutannya. Yang paling urgent untuk urutan anak SMP ini tadi, dia sebagai dirinya sendiri dulu. Dia sebagai peran dia sebagai anak, bagaimana dia menghormati ibunya, saudara perempuannya, kayak gitu. Supaya dia nantinya nggak berani sampai ke taraf melecehkan seperti itu. Nonton porno pun pasti sekarang dia udah mulai ada logikanya, aku nonton perempuan ya, coba aku nonton adekku dibeginin gimana ya, kayak gitu. Dibalik, karena kenapa mesti ada kayak begitu? Karena mereka untuk ukuran dosa dan pahala, hal abstrak, mereka tahu itu, sadar itu ada, cuman nggak kejangkau sama mereka. Tapi hal-hal ketika kita tambah dengan logika, maka itu menjadi sebuah nilai plus, menjadi sebuah pendekatan yang lebih rasional buat mereka. Dan itu bukan artinya nggak boleh ya kita kasih pendidikan tentang surga neraka, dosa pahala, enggak, justru bagus, malah saling melengkapi, tapi supaya lebih utuh pemahaman yang diterima dan mereka tahu oh konsekuensinya begini dan begitu. Maka sekarang jurus aku ketika ada yang mulai ada kayak porno-porno gitu, AO dan lain sebagainya, itu aku langsung bilang, kamu sedang melecehkan ibu kamu sendiri, sadar nggak? Kayak gitu. Pasti diem, nggak mungkin enggak. Itu aku waktu itu yang di kelas 8 yang aku handle ini salah satu anak tercerdas di kelas, dan dia melakukannya gitu. Artinya bukan soal cerdas nggak cerdas, tapi bagaimana dia menempatkan dirinya gitu. Jadi sekarang dia udah lebih mikir tuh. Cerdas secara akademik, tapi emosionalnya belum. Betul. Ya, kalau mereka udah dapet makanan akil seperti itu kan, nantinya mereka punya pandangan yang berbeda dibanding sebelumnya bertindak asal-asalan. Terus pernah juga aku pas SMA. Jadi SMA itu nggak lama waktu itu kita, karena kekurangan SDM, jadi kita cuma berapa tahun ya, 4 tahun apa 5 tahun gitu. Dari 2012 sampai 2016, 4 tahun ya. Ya cuma 4 tahun, 4 angkatan. Beberapa kasus yang pengalaman yang pernah aku hadapi itu SMA itu, ini kita bicara tentang teman adik-adik yang duafa ya, karena dengan keterbatasan ekonomi, keterbatasan fasilitas, mereka ternyata melakukan hal-hal seperti itu juga dengan cara-caranya. Contoh, kita dulu pernah punya anak SMA, aduh ya Allah, Masya Allah, bager banget, soleh, diomongin nurut, tapi ternyata tidaklah cukup, karena waktu itu kita belum menyadari butuh tarbiyah gender. Akhirnya apa?
anaknya ganteng, kasep, soleh, nurut sama guru lah, pokoknya binaan kita ibaratnya mah sukses gitu ya. Tapi ternyata setelah dipaparkan dengan pergaulan di luar, karena kesolehan dan kegantengannya itu ada yang naksir, dan yang naksir itu adalah apa sebutannya ya, playgirl, Cewek agresif. ya cewek agresif seperti itu, anak cewek nakal kayak gitu, dan sampai hilang keperjakaan. Itu kita Masya Allah, berarti apa? Dia belum siap secara emosional karena dia gimana sih, coba bayangin aja ada cewek sama cowok, kita aja deh juga kita lari ke 20 tahun atau 25 tahun lalu, kita masih ABG 20-an tahun yang lalu, kita deket sama cowok aja baru sebelahan aja udah gemeter ya. Nah itulah yang mereka rasakan, tapi karena ini yang ceweknya nakal, ini agresif, kemudian aku sih udah kebayang aja dia yang melakukan duluan sampai akhirnya terjadi seperti itu. Nah itu beberapa contoh bahwa perlu sekali yang namanya pembekalan akil, dan karena pada kurikulum yang sudah ada sekarang tidak dilengkapi itu, maka kita yang melakukannya itu di rumah seperti itu. Dan itu memang banyak sekali ya hal-hal yang harus dipelajari dan dipraktekkan. Dan salah satu guru kita senior adalah Ustadz Aat ya, banyak ya. Welly Risman, mungkin ada beberapa cuplikan-cuplikan videonya yang bisa kita implementasi buat ya, Masya Allah ya, tantangannya benar-benar dari sebenarnya tanggung jawab dari rumah sih sebenarnya ya, tapi karena ya mungkin orang tuanya juga sudah tidak sempat untuk menumbuhkan memberi makan akil baliknya itu, karena dia sudah sibuk memikirkan makan fisiknya anaknya gitu. Jadi Masya Allah anak-anak itu sebenarnya masih beruntung, masih dipertemukan sama orang yang peduli untuk menumbuhkan fitrah seksualnya gitu ya. Memang tapi itu betul-betul memang yang non duafa pun sebenarnya ini PR berat juga gitu, karena karena banyak anak-anak orang tua yang secara finansial oke, karena terlalu sibuk bekerja juga lupa memberi makan akil balik anak-anaknya itu gitu. Jadi sebenarnya itu, dan mereka lebih beruntung karena alhamdulillah mendapatkan orang yang mau peduli pada dia. Nah ini jadi ya benar-benar aku juga jadi makin kayak terpanggil gitu kan untuk bertindak di sekeliling, di sekitar saya pun ada yang kayak gitu meskipun bukan doa apa ya, jadi terpanggil untuk lebih aware, peduli gitu. Nah Mbak, ini ada yang bertanya, Mbak X nih, teman kantor cowok saya pernah cerita waktu beliau lagi Jumatan bahwa ada anak-anak yang lagi ikut Jumatan sedang bercanda sama teman sambil menirukan suara yang lagi senggama gitu, dan temannya saya cuma tertawa sedih Mbak dengarnya. Gimana ya seharusnya sikap kita? Kita kaum Hawa nggak ikut sholat Jumat kok pengen ngasih edukasi ya pas itu yang gimana? Ya itu ya Mbak Eksmi langsung terpanggil nih untuk menasihati itu kan, memperbaiki apa yang ada di lingkungannya. Gimana tuh Mbak katanya? Jiwa terpanggil ya, kita sebenarnya niat apa yang paling utama itu tadi kalau Bun Vita yang kita lihat itu adalah jiwa terpanggilnya itu ya. Jadi kita sebenarnya cuman bedanya adalah mungkin ada yang melangkah, jangan nanti ada yang nggak merasa enggak tuh saya enggak gitu, tapi kita terutama yang di kata pena nih, maksudnya yang pada nggak percaya diri nih, lihat sesuatu pun mau berbuat sesuatu tuh rasanya bisa nggak ya, ya kan itu kan itu nggak pede, ngerasa nggak bisa atau apa. Nah kalau Bu Vita ini kayaknya beda gitu, waktu masih dari remaja tuh udah ngerasa ada yang salah nih dengan lingkungan gitu ya. Jadi itu terus meskipun kuliahnya nggak di situ, nggak jurusan itu, tetapi karena punya jiwa itu loh gitu, ngerasa aku harus melakukan sesuatu nih untuk anak-anak ini, akhirnya sampai terjun menjadi pengajar. Nah seperti Mbak Eksmi tadi tuh gimana tuh Mbak? Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Karena saya juga pernah punya pengalaman hampir sama. Jadi lagi beli gado-gado di bibi-bibi gitu ya.
di dekat rumah waktu di Oh, Indonesia. ada Mbak di Abu Dhabi. Oh, kira di seneng banget ya kalau ada gado-gado di Abu Dhabi. Iya, waktu di Indonesia. Abu Lagi Dhabi, terus lagi ngantri apa namanya? Lagi ngantri gado-gado, lagi ngantri untuk pesen kan biasa udah ada pesen beberapa. Ini ada anak-anak 3 atau 4 kelas 5 atau kelas 6 SD. Gitu terus mereka lagi ngobrol. Jadi ternyata mereka lagi nunggu yang dibikin bibi itu punya mereka gitu ya. Jadi saya harus nunggu itu dulu gitu kan. Saya dengerin lah obrolan mereka tuh obrolannya gini. Kamu apain tuh anak yang perempuan tuh? Kamu remes-remes nggak itunya? Saya SD, saya tuh SD. Indonesia darurat. Seksualitas. ini apa sih gitu. Jadi Mbak Vita, hal-hal yang kayak gini tuh memang benar-benar meresahkan sih memang gitu. Nah ya, apa yang harus dilakukan nih Mbak Fit? Kalau kita tuh ngelihat itu kan kayak Mbak Ismi tadi kan di masjid gitu ya, maksudnya kita yang selewatan doang kan intinya ya, ini yang cuma selewatan doang. Kayak saya juga kan saya nggak kenal anak ini, bukan lingkungan saya juga kan, nggak kenal gitu. Jadi yang bisa kita lakukan minimal saat itu juga tuh apa sih gitu? Mendoakan. Ya, Doakan yang selanjutnya. Harus ada tindakan praktikal. Baik, saya coba jawab ya. Tapi lagi-lagi ini memang saya menjawab berdasarkan apa yang saya pahami dan saya tahu. Nanti boleh diluaskan menjadi apa? Mungkin menurut Mbak ini baik ya nggak apa-apa, lakukan aja. Jangan sampai jadi pro dan kontra ya. Aduh, saya agak-agak suka deg-deg pas sekarang kalau nyetatus di WA di Facebook. Aduh, jadi pro kontra nggak ya gitu. Makanya di bawahnya suka ada kredit. Mohon maaf ini tidak untuk didebatkan. Ini hanya sebuah sikap. Boleh kok bilang lain selama kita masih dalam pagar syariat, ya santai aja. Boleh semua dilakukan. Oke, baik, saya coba jawab ya Mbak Eksmi. Terima kasih banyak ini. Oh ya. Baik, ini mungkin aku pernah bilang gini sama muridku supaya mereka tertarik kelas tarbiyah gender kan, yang kelas 8 ini nanti naik kelas 9, naik kelas 9 ini nanti mereka intens, mereka adalah angkatan pertama yang akan mendapat uji coba materi kita ini tarbiyah gender. Nah, aku bilangnya gini ke anak cowok, aku bilang, hai para cowok, nanti ibu akan ajarkan rahasia tentang wanita. Cowok ceweknya sebaliknya, para cewek ibu akan ajarkan rahasia tentang laki-laki gitu. Jadi apa? Jadi supaya mereka tuh ada rasa penasaran dan kayaknya padahal sebenarnya itu aja sih eta keneh. Cuma kemasannya aja yang kita buat memang supaya jadi edukatif dan membuat mereka jadi berubah perspektif dan cara pandangnya dibanding sebelumnya. Nah, untuk yang kayak gini berarti mirip-mirip ya Mbak Eksmi ya, kayak aku kan ke murid ini mah ke teman anak kecil lagi Jumatan yang lihat teman sekantor cowok malah ketawa. Iya Mbak, karena prinsip dasarnya gini, semua orang akan bertindak sesuai ilmu dan pemahamannya. Jadi kalau dia ketawa berarti ilmu dan pemahamannya baru segitu. Mohon maaf lagi, ternyata masih banyak sekali orang yang akilnya pun belum tuntas walaupun usianya sudah 20-an. Gitu. Kalau menurut yang literatur yang udah aku baca sih ya, rata-rata di atas 25 tahun untuk laki-laki, bahkan di atas 30 tahun itu baru matang untuk itu dengan paparan itu dari lingkungan. Jadi dia belajar dari lingkungan. Oh, lingkungan ada yang menerima dan tidak menerima. Jadi dia tahu harus bersikap seperti apa. Bukan dari betul-betul dipelajari kayak gitu. Nah, sekarang nanti mungkin siapa tahu tarbiyah gender aku dapat kesempatan bisa dapat masuk di ini ya, Departemen Pendidikan Nasional. Wes. Masya Allah, insya Allah. Iya. Aduh, padahal masih sacuil itu teh, belum juga dioret-oret. Tapi perlu. Kita tahu kita bisa mempercepat akil ini, mempercepat anak-anak ini supaya ya nggak ada lagi teman sekantor kayak Mbak Eksmi ini, teman sekantor Mbak Eksmi ini kan ini nggak lucu banget, udah usia sekian masih ketawa kan dengarnya, harusnya sedih dong. Atau justru lebih bagus lagi menegur langsung karena dia yang lebih dekat ya kan biasanya yang cowok, iya lagi cowok di situ kan ya di barisan cowok gitu. Artinya mereka yang lebih bagus untuk memberikan edukasi atau tindakan taktikal ketika itu terjadi. Itu akan menjadi pengkagetan, oh kayak gini nggak boleh ya ke anak-anak yang lagi bercanda tentang nggak senonoh itu, ya ampun, oh kayak gini nggak boleh. Berarti mulai masuk konsep nilai, oh kayak gini nggak boleh, tidak diterima oleh masyarakat. Berarti aku harus, oh berarti selanjutnya, berarti yang kayak begini yang ketonton ini berarti tidak baik dong, tidak sopan kayak gitu. Jadi itu yang kecuali kalau memang Mbak Ismi lagi ada di lokasi, Mbak Ismi bisa bilang, ini mah seperti yang aku sampaikan, mohon maaf itu yang kamu lagi tirukan itu
tahu nggak, kamu sedang melecehkan perempuan. Saya perempuan, jadi saya di sini sedang mengangkat harga diri perempuan. Berhenti dan jangan lagi seperti itu. Kayak gitu aja. Laki-laki nggak usah panjang-panjang, Mbak, nggak usah. Mereka paling cuma nangkep depannya sama belakangnya. Apalagi kalau kita dua atau tiga paragraf, kamu nggak akan bergerak, Mbak. Kalau sama anak laki-laki harus to the point ya, Mbak. Ya, pertama langsung bilang stop. Kamu sedang melecehkan perempuan, nggak boleh lakukan itu lagi. Itu tidak baik, itu tidak senonoh, itu tidak seharusnya. Udah segitu aja. Jangan sampai kita jadi jadi tilawah di depan dia. Yang dia tangkap emosi. Nah, ketika menyampaikan pun sama ini aku lagi-lagi berdasarkan apa yang sudah aku alami ya. Kita kalau menyampaikan sesuatu walaupun itu baik, tapi kalau caranya nggak baik, maka itu kurang bisa diterima. Malah yang ketika kita menyampaikan dengan emosi, yang nyampe bukan isi omongan, tapi emosi kita yang dulu yang ketangkep. Gitu. Malah jadinya, oh ini nih mama nih, rese banget gitu. Ya ketangkep seperti itu. Padahal maksudnya kita baik. Kan kata Agim ada 4 ya. Ada yang niatnya benar, niatnya baik, caranya baik. Ada yang niatnya baik, caranya tidak baik. Ada yang niatnya tidak baik, caranya baik. Nih LGBT nih pakai kayak gini nih. Niatnya tidak baik, caranya baik. Hati-hati banget nih. Yang keempat, yang terakhir, niat tidak baik, caranya juga tidak baik. Nah ini ada, mudah-mudahan bisa menjadi suatu ini ya, buat teman-teman juga kalau lagi mengalami kayak begini. Ini artinya pelecehan wanita, Mbak. Kita langsung ngomong aja. Ini kamu sedang melecehkan wanita. Melecehkan ibumu sendiri. Gitu. Biar langsung dia jadi efek shock. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Ya Bu, gitu. Seperti itu. Dan untuk laki-laki memang nggak usah banyak panjang, yang penting ringkas, tuntas, dan langsung ke inti apa yang kita sampaikan. Kayak gitu, Mbak Vita, tanya dong lagi. Boleh dong, boleh dong. Oke, nyambung yang tadi ya. Itu kan kalau anak kecil ya, kondisinya memang karena waktu Jumatan pasti kan banyak kan khusus laki-laki. Itu untuk pembelajaran kalau kita mendengarkan mungkin ada anak-anak di sekitar kita walaupun tidak lagi Jumatan, ada yang seperti itu. Jadi kita ambil sikapnya yang pertama seperti itu, yang kedua tadi doa gitu ya Mbak Vita. Ini yang selanjutnya adalah ketika ada orang dewasa gitu, ketika kita kenal mereka secara baik dan mereka itu bercandanya ya gitu, hampir sama sih mengerjakan perempuan gitu. Tapi kalau ya itu tadi niat kita baik tapi caranya kita yang kurang tepat. Mungkin bukan karena kita caranya yang kurang baik, karena kita kurang tahu aja caranya gimana. Jadi kan jatuhnya orang kena dijak guyon, ndak bisa ajak bercanda gitu kan jadinya Mbak. Mungkin ya apa sih nggak ngerti perasaannya wong wedok ta iki. Wah, roaming bahasanya Mbak X nih. Aku ngerti orang suami orang Jawa. Oh gitu, aku yang nggak ngerti nih. Iya. Gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi kalau mau ngasih tahu itu takutnya tersinggung, tapi nggak dikasih tahu, merekanya juga nggak tahu, apalagi kan pola pikir laki-laki sukanya bercanda ya, suka bercanda, suka mereka melewati batas, tapi mereka nggak sadar gitu loh Mbak Vita. Itu gimana Mbak Vita? Bisa nggak? Boleh nggak kalau kita ngomong terus biarin dah lo tersinggung apa enggak urusan lo sendiri gitu, gimana? Boleh nggak Mbak? Boleh Mbak, boleh kan udah aku bilang. Yang penting kita masih wilayah syariat, itu nggak apa-apa Ibu Mbak mau ngegas ketika kan kadang emosi susah dikendalikan ya. Kita kan nggak setiap saat bisa mengendalikan emosi. Nggak apa-apa kalau aku mau buka tembok, cuek aja. Jadi mereka tahu bahwa tindakan kayak gitu nggak bisa diterima gitu. Cuman kalau aku bisa boleh kasih saran, itu tadi karena mungkin kalau kita ngomong kayak begitu, nggak bagus, nggak sopan. Tapi mereka lebih kedekatkan supaya membangun logika mereka. Ibu kamu juga perempuan, kamu masih mau kayak begitu. Anak perempuan kamu, saudara perempuan kamu, itu lebih mengena Mbak. Karena laki-laki itu terbangunnya logika. Kalau perempuan kan perasaan, ya kita pakai pendekatan mereka. Jadi dikasih contoh langsung ke saudaranya, ke keluarganya gitu ya Mbak ya. Efeknya biar dasar gitu ya. Iya Mbak. Mereka juga tahu kayak gini, bercanda kayak gini tuh nggak ini ya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata si anak lelaki ini ternyata tidak dekat dengan orang tuanya atau gimana dengan saudara perempuan, itu gimana Mbak? Nanti kalau dijawab ya kayak ngeles gitu,
ya nggak apa-apa, terserah aja gitu. Pokoknya gitulah, karena memang dia juga mungkin punya luka sama orang tua ibunya gitu atau itu. Itu ada cara ini, Mbak. Gini Mbak, ini mah aku ini ya coba menjawab untuk yang kayak begitu berarti hanya cuman tindakan taktikal aja yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa ngasih tau kayak gini nggak boleh, karena kan kita nggak masuk ke kehidupan mereka, jadi kita nggak bisa ikut campur, maksudnya ikut mempengaruhi mereka dalam keseharian. Karena itu proses yang sangat panjang sekali. Bahkan aku pun anak SMP 3 tahun itu sebentar banget. Apalagi ketemunya waktu itu pas pandemi sedikit lebih sih. Sekarang alhamdulillah lagi PTM ya, tatap muka, makanya aku langsung bikin program ini itu, aku nggak melewatkan, siapa tahu lockdown lagi kan. Langsung segera soalnya kalau udah di rumah anak-anak udah orang tuanya yang penting kan makan, udah itu aja, sisanya yang lain udah deh daripada pusing dibeliin kuota sana-sana pergi gitu, kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Nah, ini memang sebuah proses dan memang aku mengutip beberapa filosofi Ustadz Aat ya, Ustadz Hadrianto Rusfi, bahwa ini lagi butuh kekuatan jamaah. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Mesti ada Vita-Vita yang lain, mesti ada Mbak Fitria, ada Mbak Susi, Mbak Vifta, Mbak Tari, Mbak Exmi, ada Bun Mark, ada Mbak Ratna, Mbak Siti, Mbak Fani, Mbak Mia, Mbak Dian, Mbak Irma, Hasan, Yuniarti, Mbak Rita, Mbak Ria, semua kita jadi satu kesatuan dulu, karena ini problemnya sudah darurat nasional, ya nggak sih? Setuju nggak nih? Internasional nggak, Pak? Abu Dhabi aman nggak, Pak? Pak Vita? Aman, Internasional. aman, nggak mau pulang. Kalau tanya lagi boleh dong? Oh, iya. Boleh. Berat. Boleh Kita kan, berat ya pertanyaannya. Iya, ini jadi di kafe kan. Mana kopinya Mbak Exmi ya? Aduh, bukan ini nebeng di tempatnya suami. Mbak Vita, gini. Ini Mbak Vita kan kalau dilihat dari profilnya itu kebanyakan kan mengajar ya, jadi pendidik gitu ya. Nah, sekarang yang perlu saya tanyakan terutama khususnya mungkin pada ibu-ibu yang pada umumnya yang bukan seorang pendidik katakanlah, otomatis kan dari cara mendidik, dari cara bagaimana memberi edukasi ke anak-anak itu kan masih sedikit boleh dibilang kurang, atau mungkin walaupun sebenarnya banyak yang lebih baik gitu ya Mbak. Tapi bagaimana kita sebagai seorang ibu yang belum begitu banyak ilmu mendidiknya itu untuk mendidik anak Mbak. Mendidik anak yang di rumah itu gimana Mbak Vita? Oh, kalau untuk itu sendiri, ini aku karena di Sakinah ini sekarang aku lagi sedang sedang lagi merumuskan beberapa program, salah satunya itu Mbak Exmi, bagaimana cara kita supaya bisa mendidik anak. Dan sebenarnya banyak ya, ada fatherman-nya Ustadz Ajo Bendri, Ustadz Bendri dan lain sebagainya. Walaupun mungkin masih jadi belum jadi satu kesatuan yang utuh, masih sedikit-sedikit ya, baru sendi-sendinya aja ya. Nah, ini akan coba aku jajaki. Ada 2 program yang nanti aku coba kembangkan. Mungkin teman-teman di sini kalau mau bantu boleh banget, soalnya aku kurang SDM. Sekarang aku SDM-nya itu sama kakak-kakak mahasiswa yang baru pada lulus dan mereka masih kerja. Aku butuh teman-teman teman-teman ibu rumah tangga supaya kita bisa merumuskannya bareng-bareng. Tentang tadi mendidik anak mulai dari kecil sampai, jadi kan itu mulai dari kita sebut mulai dari balita ya, udah bisa dididik ya, atau mulai dari ini ya, batita ya. Bahkan dari hamil pun udah bisa ya. Karena fasenya banyak banget, dari bayi, batita, balita, mulai dari 7 tahun, 12 tahun, 15 tahun, sampai dia betul-betul tuntas akil baliknya. Bukan cuma sekedar balik, tapi akil balik. Untuk laki-laki sendiri, kalau aku pernah ada salah satu temanku yang aku anggap dia pendidikan akil baliknya sukses, itu anaknya laki-laki satu-satunya, jadi bisa fokus. Itu anaknya udah akil balik sejak usia SMP. Luar biasa itu. Nanti aku coba jajaki kayak gitu, dan kita akan bisa buat sebuah kayak semacam kurikulum, dan itu bisa diikuti sesuai kebutuhan. Misalkan Mbak Exmi anaknya usia balita, berarti nanti bisa ikut yang kelas balita kayak gitu. Ini kayak pengembangan dari kalau Mbak Vita ini juga masih ibu profesional juga, belajar ibu profesional.
IP Enggak. juga? Belum, enggak. Oh, belum. Jadi Maaf ya, aduh, pengen, di cuma di ibu profesional itu Bunda Cekatan atau Bunda Sayang ya. Jadi ada satu materi tuh Mbak yang memang membahas tentang fitrah seksual. Jadi tapi kan cuman sebulan ya kami belajar waktu itu, dan itu memang materinya banyak banget tuh. Jadi sampai belum bisa, mungkin sebagian teman kami itu belum sampai mengulik lebih dalam gitu, cuman tahu paham kalau akil dan balik itu harus tumbuh bersamaan, terus anak ini memang ada fase ini anak balita, pokoknya itu udah secara garis besar udah pernah kita pelajari di ibu profesional itu pada waktu materi fitrah seksual gitu. Jadi mungkin ada di ibu profesional mungkin ada yang sedang seperti Mbak Vita ini sedang menggodok materi fitrah seksual lebih dalam, mungkin bisa cari channel-channel gitu. Boleh Mbak, saya malah senang dari setiap pertemuan kita akan ada eksekusi program, itu lebih keren lagi daripada, maksudnya sayang banget kalau cuma sekedar bertukar pikiran, kita bisa berbuat lebih, kenapa enggak ya kan? Apalagi mohon maaf aku yakin biasanya teman-teman di ibu profesional ini diberikan waktu yang lebih, finansial yang lebih, kita kenapa nggak manfaatkan itu untuk berbuat lebih gitu. Aku jujur nih, aku kemarin sore baru sedih juga sih mau ceritain. Ada anakku nih, anak didikku kelas 8, dia Masya Allah anaknya luar biasa, soleha. Terus dia juga tisu apa handuk? Aduh, ekstrim kali handuk. Jadi ceritanya dia anaknya tuh baca Qurannya bagus, luar biasa pokoknya deh. Aku ceritanya kemarin WhatsApp. Aku pengen ini loh, ajak cerita-cerita aja, ngobrol biasa gitu loh. Aku pengen tahu mereka cita-citanya apa sih, maka aku chat satu-satu. Kan ini udah ujian, udah selesai, jadi udah lebih ini ya, lebih lenggang gitu. Nah, terus aku waktu itu WhatsApp jam 1:30 siang. Biasa basa-basi aku bilang, udah makan belum? Gitu. Ayo makan, cepetan. Ibu mau cerita sesuatu nih, gitu kata aku. Ya Bu, aku tapi belum makan. Loh, kok belum makan? Ada makanan nggak di rumah gitu? Tadinya dia lama, terus ya Bu nggak ada makanan. Kalau beras ada nggak? Nggak ada. Kayak gitu kan. Akhirnya, aduh aku Masya Allah, padahal aku yang lagi waktu itu sekarang ini lagi pegang uang dari donatur 3,5 juta buat acara camping mereka juga sih. Ya ampun, di satu sisi ini ada anak belum makan, aku langsung cas ke sana. Sore-sore bawain beras, bawain ini. Tapi bukan uangku loh, bukan uang donatur. Aku ke sana, ke rumahnya dia, Masya Allah, itu artinya apa? Berarti kita dengan kita keluangan untuk finansial, keluangan waktu, kita bisa bersharing mereka kan kekurangan, nah kita kelebihan, maka itu kita bisa saling melengkapi kayak gitu. Nah ini juga konsep yang kayak gini juga yang bisa kita tadi disebut dengan apa ya? Apa sih ya? Berjamaah apa sih Ustadz Atul istilahnya gitu Pak? Kita membangun kekuatan komunitas di sini. Jadi bukan lagi bicara Vita dari Sakina, Mbak Fitri dari IP, enggak, kita muslimah Indonesia, kita sama-sama pengen lebih baik gitu. Iya, itu karena kan juga ada dalil ya, kalau misalnya kerusakan suatu kaum itu jadi tanggung jawab kita bersama ya Mbak. Ya itu Masya Allah, jadi pengen sebenarnya ini kekhawatiran kita bersama, dan Masya Allah saya jadi benar-benar empati itu memang jadi mungkin selama ini kurang terlalu egois mungkin ya, memikirkan anak sendiri sampai lupa kalau di luar sana itu ternyata ada yang butuh uluran, ada yang butuh kita itu untuk membantu dia gitu Mbak, Masya Allah. Tapi Mbak, enggak, jangan kayak begitu, jangan pernah merasa bersalah bahwa kita semua punya medannya masing-masing. Mungkin Mbak Fitri masih berusaha menjadi tantangan buat diri sendiri untuk menjinakkan anak-anaknya sendiri. Nggak apa-apa, memang wajibnya kan di situ dulu. Kalau aku kan aku udah ini ke anak, berarti aku bisa beralih ke anak yang lain kayak gitu. Jadi kita jangan sampai ada rasa bersalah, tapi kita sebagai wanita kita punya kewajiban di rumah, tapi kalau misalkan kita berkelebihan, maka kita memberikan itu pada yang lain. Gitu. Aduh, jawab nih. Masya Allah, ya Mbak. Apa sih tiba-tiba tanpa terasa juga nih gara-gara ini, aduh enak, banyak sekali. Aduh, sebenarnya pengalaman ilmu yang banyak hahaha ini sebenarnya kok jadi begini juga. Inspirasi banget. Tapi udah waktunya jam 3 nih Mbak, gimana nih? Kita harus
menyudahi pertemuan kita dulu. Ya, di sini kan habis ini selanjut Ya, ya. di sini insya Allah di Cafe for Chance ala siapa gitu nanti kita bisa saling bersinergi mungkin ya, siapa Ya Mbak dilihat itu, ya sinergi itu sangat penting Mbak. Mbak. Betul. Terakhir mungkin Mbak closing statement buat kita nih buat ngajak Mbak. Kalau ibu profesional berarti semuanya ibu rumah tangga kan ya? Enggak semuanya. Oh, Jadi semua. Ada ibu yang profesional. profesional, ada yang di ranah publik sama di ranah domestik. Domestik. Jadi ibu profesional itu Mbak, semuanya ibu-ibu. Ibu-ibu yang sadar dan menerima. Jadi ibu profesional itu ibu-ibu yang sadar menerima setiap peran yang dia miliki, Mbak. Gitu Mbak. Jadi bukan cuma ibu rumah tangga aja, tapi kebanyakan sih ibu rumah tangga karena ya itu kebanyakan kalau secara statistik memang kebanyakan ibu rumah tangga dan yang bekerja. Ibu rumah tangga tetap tapi bekerja juga, jadi dia menikmati dua perannya gitu. Karena di rumah kan bekerja ya kan? Siapa yang di rumah juga bekerja dong, di rumah juga bekerja. Betul. Tambah rebahan dong. Kerja itu juga rebahan ya, rebahan itu juga kerja. Rebahan ya, kerja tapi rebahan juga bisa. Ya. Apa closing statement ya? Aduh apa ya? Bingung nih. Yang bisa buat kita semua Mbak. Apa tuh ya? Ya kita di sini kan berarti muslimah semua ya. Bener kan muslimah semua? Ya Allah. Ya Allah, muslimah, kita wanita, kita wanita Indonesia, kita semua punya punya fungsi. Yakin jangan pernah ada rasa insecure. Aku kok kayak begini, dia udah kesana, nggak kayak gitu. Karena pasti Allah pasti ngasih kebaikan pada setiap kondisi. Nggak mungkin aku lebih baik, siapa tahu banyak hal-hal yang membuat aku malah nanti amalannya jatuh atau yang jangan seperti itu. Kita harus percaya diri dan kita malah tadi memberdayakan diri. Apa sih yang bisa aku lakukan? Aku udah selesai dengan diriku belum? Dah. Aku udah selesai dengan urusan anak-anakku dan suamiku belum? Udah, itu dulu. Kalau udah baru kita bergerak keluar. Baru kita disebut untuk kita memberdayakan umat. Karena aslinya nih, tugas untuk ke umat tuh laki-laki loh, bukan wanita. Ayat-ayatnya itu udah jelas, kaum muslimin, bukan muslimat. Ya ayyuhal mukminin, bukan mukminat. Kita itu pelengkap aja. Gitu. Ketika ada peran-peran yang memang nggak bisa, yang nggak ada orangnya, ibaratnya ini wajib kifayah, kagak ada orangnya, udah baru maju aja, nggak apa-apa. Iya, karena jumlah perempuan juga lebih banyak sekarang, Mbak. Jadi memang kayak perempuan lebih terdepan sekarang. Karena kita terikat oleh hukum syara bahwa kita muslimah, apalagi kalau yang sudah punya anak dan suami, itu udah selesai belum? Kalau belum, jangan deh ke umat. Karena aku di sini pernah juga bekerja sama seorang ibu gitu ya, udah punya anak juga. Dia belum selesai dengan dirinya sendiri, akhirnya apa? Jadi membuat kita di kepengurusan itu jadi nggak enak. Dibawa semua urusannya tuh ke kita, jadi kayak ceret gitu. Jadi selesaikan dulu diri, nggak perlu merasa dia lebih baik dari aku, enggak. Kita semua punya amalan, kita semua punya amalan unggulan yang hanya Allah dan kita yang tahu. Jangan-jangan ya itu Mbak Fitri sampai membersamai anak usia 12 tahun itu luar biasa itu Mbak. Nggak banyak yang bisa, banyak yang nyerah itu Mbak. Akhirnya kerja. Bukannya artinya bukan kerjanya, tapi dia meninggalkan tugas utamanya duluan kayak gitu. Kasihan. Kan itu mereka calon ayah. Ya, kalau dia laki-laki. Dan dia juga calon ibu. Apakah kita akan membuat dia nggak jadi ayah dan ibu, nggak mematangkan fungsinya? Kan nggak seperti itu. Dan insya Allah, Masya Allah, berarti di sini walaupun ada ibu kerja, mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dan alhamdulillah deh, kita makanya kalau punya kemudahan, yaitu kita berarti artinya ada orang lain yang harus kita lapangkan. Karena ketika kita diberi kelapangan, berarti pasti di suatu tempat di luar sana ada yang lagi sempit nih kondisinya. Berarti itu yang kita harus lakukan, bergerak. Maka jangan sampai lalaikan waktu, kita bisa berbuat dengan kondisi kita semaksimal mungkin, nggak mesti jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Dan yang paling utama sih tadi itu sih, tadi gerakan bersama ya, berjamaah, berkomunitas. Aku mikirnya dulu gini, alangkah baiknya kalau aku pengen deh, kepingin Sakinah, atau siapapun, organisasi manapun, kita sama-sama punya kayak semacam mungkin beberapa teman-teman yang di komunitas lain sudah melakukannya, kayak SNC dengan
grup-grup baca buku, itu kan keren banget, dan itu bisa melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya. Itu bisa menjadi sebuah motor di tempat-tempat kecil. Nanti Mbak Fitri rumahnya di mana ya? Aku domisili Solo, Mbak. Nah, di Solo nanti Mbak Fitri penggeraknya bersama teman-teman yang lain, nanti Mbak Tari di Karawang bersama teman-teman yang lain, itu kita menjadi penggerak melakukan hal-hal yang tidak ada, yang belum bisa disediakan pemerintah, seperti contohnya tadi rumah tangga akil balik anak-anak. Tarbiyah. Gender nanti bisa lah ya, masing-masing kan biasanya ada kearifan lokal ya, di Solo mah bagaimana, di Bogor mah gimana, di Karawang mah gimana. Gas kan, gas. Gas. Ini gimana sih? Iya. Kalau saya di Surabaya, Mbak Vita. Oh, Surabaya. Iya. Bun Mark di mana ya? Aku lupa Bun Mark. Hah? Bun Mark nih. Mari. Bun Mark yang mana Bun Mark? Di mana ya? Aku di Malang lagi, jalan ke Batu. Halo. Di Malang. Itu penggerak-penggerak di daerah ini yang Keren. kita coba coba kita bisa sama-sama ngelakuin apa gitu. Dan bisa, insya Allah bisa membuat hal positif yang tidak bisa dipegang yang tidak bisa lagi dikelola sama pemerintah, kita ambil bagian di sini, saling melengkapi. Kemarin itu aku tertarik ya, aku berapa hari ini lagi ngikutin Dr. Dewi Inong, dan aku lagi pengen mendekati beliau untuk menjadi narasumber di Sakinah, pengen jadi guru besar untuk ini tadi pendidikan seksual, pendidikan fitrah, ini Bu Dewi Inong tuh pengen supaya orang-orang yang menikah itu harus siap lahir batin. Nah, itu. Persiapan pranikah gitu ya. Persiapan pranikah, karena hubungannya tadi banyak orang-orang yang lelaki suka lelaki, ternyata untuk menyelamatkan statusnya dia mengorbankan wanita untuk menjadi istrinya gitu. Ternyata tidak memberikan nafkah batin. Itu ada temanku satu di Lampung kayak gitu, Mbak. Ya Allah, kasihan banget. Itu perempuan, Mbak. Perempuan. Aku ceritain ya, laki-lakinya yang itu. Ya. Iya. Jadi karena memang lagi darurat laki-laki ya, Mbak. Iya. Karena banyak itu yang dilaporkan itu ya, yang banyak sakit HIV itu ternyata sekarang laki-laki semua ya. Ya gitulah ya. Ya gimana nih? Terima kasih Mbak. Masih pengen ngobrol ya? Tadinya kayaknya nggak akan habis. Yang sakit. Boleh 20 menit, sakit Mbak Fitri, 20 menit yang lain boleh buka mic, boleh cerita, boleh ngobrol santai. Oh kita 2 jam. Enggak, 1 jam 20 menit. 20 menit. 1 jam 20 menit. Oh, kita buka kesempatan. 1 jamnya buat offline, 1 jamnya buat online, yang 20 menit buat offline. Jadi habis ini nanti rekamannya dimatiin, setelah itu kita ngobrol cuap-cuap bareng. Oh gitu, ya. Oke, kalau gitu sekarang ngobrol bebas ya. Jadi masih ada kesempatan 20 menit. Kita ngebahas Foto dulu. Foto dulu. Ya. Nanti apa itu rekamannya dimatiin ya Mbak Vita? Dimatikan sekarang? Iya, boleh dimatiin sekarang. Ini tadi itu ya Mbak Fitri. Tunggu, aku nanya dulu gimana nih cara foto. Maafkan kegaptekan saya. Mbak Vita aja yang moto. Kita tinggal action. Mbak Vita bisa? Bisa. Silakan nih kameranya. Halo Mbak Fani dari Sukabumi. Teh Dian, sudah sehat sayang? Aduh, melambai Masya Allah. Mbak Ratna Chandrasari, Mbak Vita. Lah, Mbak Vitanya kok malah mati kameranya. Kita tunggu dulu narasumber kita ya. Ayo, mau foto ya. Mbak Irma mau dibuka sebentar kameranya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3, smile. Baik, sekarang gaya bebas. 1, 2, 3. Cucu. Baik, ya. Saya matikan, terima kasih kehadirannya teman-teman. Jadi saya matikan recordingnya. Setelah itu boleh dibuka mikrofonnya, terus boleh cerita. Boleh kita saling mengenal satu sama lain, boleh ya. Baik, Mbak Fitri boleh silakan ditutup. Oh ya, aku tutup dulu ya. Terima kasih Mbak Vita sudah bersedia hadir memberi kami ilmu, inspirasi dan mengetuk hati kecil kami untuk lebih peduli pada lingkungan kami. Terima kasih Mbak, semoga ini menjadi amal jariah, menjadi amal pemberat timbangan baik pahala nanti kelak di akhirat.
Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang bebas.